Pendapat saya tentang Pak Hafid sebagai mahasiswa dari Rembang yang merantau di luar kota, terus jarang balik juga, melihat sih banyaknya pembaruan infrastruktur, terutama di ini ya, per kecamatan sering pergi kemana gitu ngelihat puskesmasnya udah mulai bagus di situ, dan mulai ditambahnya ada fasilitas IGD, terus puskesmas juga yang semakin bagus, kayak mulai dibangun lagi, membuat nyaman pasien, terus juga pelayanan yang cukup up to date setiap harinya, dan bagus sih pelayanannya juga semakin kompetitif antar puskesmas satu dengan yang lainnya untuk memperbaiki lagi, dan itu suatu hal yang oke sih bagi saya sebagai seorang mahasiswa merantau. Ketika pulang ke Rembang ngelihat pembaruan puskesmas itu suatu hal yang bagus sekali. Beliau yang saya kenal adalah sosok mutaharijin dari Pondok Pesantren Matul Ulum Asy-Syar'i Sarang, dan saya mengenal beliau itu adalah sosok yang sangat sederhana, yang sangat kompatibel dan juga sangat amanah ya, khususnya ketika beliau itu sowan kepada dalam pesantren itu pasti beliau tidak melupakan adat istiadat pesantren ya, yaitu adat istiadat ketika beliau dulu menjadi seorang santri, yang mana seorang santri itu adalah seseorang yang penuh dengan kesederhanaan dan juga penuh dengan amanah dan juga penuh dengan ketawaduan, apalagi terhadap kiainya ya. Nasab dan duriannya sudah jelas, termasuk kalau dibilang Mbah Fadl itu wali, karena Mbah Fadl salah satu gurunya Mbah Mun yang bisa menyembuhkan penyakitnya Mbah Mun. Itu Mbah Fadl, palingnya Mbah Fadl. Terus Gusyanis itu duria dari bagiannya dari Sarang semua, termasuk muasses Pondok Pesantren Sarang itu yang mengawal adalah buyut-buyutnya Gusyanis itu. Jadi bisa menyatakan seluruh warga Indonesia, bisa membuat pesantren, bisa membuat universitas, nggak lepas dari barokahipun dulu Gusyanis. Maka nggak mau kalah lagi kalau putra daerah yang khusus Nadiyin dan semuanya tidak memilih kaji kawin, sangat bodoh sekali, sangat rugi sekali ya, itu menurut saya loh. Duanya Pak Arno itu dari mana? Tidak orang Rembang. Terus Pak Bayu tidak orang Rembang, bukan asli Rembang. Tapi seandainya itu lebih baik, nggak apa-apa. Nah, kaji kapit ini putra daerah besar bekerja, kualitasnya kuat sekali dan figurnya bagus sekali, maka kita dukung. Remen Pak, kalian rakyat ini merayat. Kalau yang alit itu sering ngoten niku Pak. Menghormati lah. Isae napa malih saniki wonten pelayanan kesehatan antar jemput. Dados mboten nyusahke ingkang wonten dusun saged diantar sampai pulang. Dados nggih alhamdulillah Pak Hafid niku napa niku tiyang mboten mampu istilahnya ngoten, dados meringanke orang-orang ingkang wonten dusun. Nggih alhamdulillah Pak Hafid pokoknya nggih sae ngoten. Dan juga saya melihat beliau ketika ditimbali oleh keluarga Jalem ataupun keluarga pesantren itu beliau tidak pernah mengabaikan, dan selalu bahasa santrinya adalah sam'an wa ta'atan, selalu benar-benar mengusahakan dan mengupayakan untuk datang, apalagi itu adalah yang mengundang dari pihak pondok pesantren. Beliau juga ketika bercengkerama dengan para santri pun beliau tidak merasa pangkatnya karena tinggi atau gimana, enggak. Beliau tetap sederhana seperti dulu ketika beliau menjadi seorang santri, dan sampai sekarang pun saya mengenal beliau juga sama seperti dulu ketika beliau menjadi seorang santri. Dan saya yakin karena sifat beliau yang sosok santri yang tidak pernah memudar mulai dulu sampai sekarang, saya yakin beliau pasti bisa untuk memimpin tentang selanjutnya. Ya alhamdulillah, mungkin Pak Hafid nggih seterusnya begitu. Dadose remen warga niku ingkang dipun bantu Pak Hafid, pokoknya sip.
Kemudian beliau juga ini adanya beasiswa bagi siswa SMA yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ini, dan memang ada teman-teman saya yang dapat, dan di situ juga dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi bagi mereka yang mungkin membutuhkan beasiswa tersebut dapat ditolong oleh pemerintah daerah. Mungkin itu aja dari saya sebagai mahasiswa dari Rembang yang merantau lama dan kemudian balik ke sini. Dilihat secara fasilitas dan program-program beliau cukup bagus, dan semoga beliau kedepannya bisa menjadi bupati lagi dan meningkatkan program-program yang baik bagi kami mahasiswa dan anak-anak pelajar yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Yang baik itu kalau nggak senang dengan orang baik itu cukup diam aja, jangan menghujat. Seandainya anak turunnya orang itu tidak ada yang kiai, tidak ada orang yang alim ulama, pasti anak cucunya jadi orang yang alim. Kalau memang itu mahabbah sama duriannya ulama. Kalau betul senang sama ulama, maka harus senang pada putra cucunya. Kalau orang bilang senang ulama, senang mbah-mbahnya ulama, tapi dia tidak mendukung cucunya ulama, itu bohong. Terima kasih ya.